oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi Ira Puspadewi. Ira adalah mantan dirut ASDP yang divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Keputusan rehabilitasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 25 November 2025. Ira sebelumnya divonis penjara atas kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Dasko mengatakan DPR menerima berbagai aspirasi dari masyarakat terkait kasus Ira. Banyak tokoh menganggap Ira menjadi korban kriminalisasi. Pimpinan DPR kemudian menugaskan Komisi 3 untuk mengkaji perkara ini. Hasil kajian hukum itu lalu disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Hingga akhirnya Presiden Prabowo memutuskan rehabilitasi bagi Ira. Selain itu, 2 terpidana lain dalam kasus ini, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono, juga diberikan rehabilitasi. Senada, Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan surat pemberian rehabilitasi untuk Ira dan kawan-kawan ini sudah melalui pengkajian dari para pakar. Pengkajian ini penting agar Kementerian Hukum bisa benar-benar memberikan saran yang baik kepada Presiden untuk menggunakan haknya. Presiden Prabowo juga berkonsultasi ke Mahkamah Agung sebelum memberikan rehabilitasi. KPK menghormati pemberian rehabilitasi ini. KPK mengakui pemberian rehabilitasi adalah hak prerogatif Presiden. KPK tidak mencampuri hak rehabilitasi itu karena merasa proses hukum yang dilakukan sudah selesai. Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara pada Kamis 20 November 2025. Sementara 2 terdakwa lain yakni Yusuf dan Hari sama-sama divonis 4 tahun penjara. Majelis Hakim menilai ketiganya bersalah dalam kasus ini dan telah merugikan negara. Meski demikian, salah satu hakim mengakui Ira tidak menerima keuntungan pribadi dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara. Pemilik PT Jembatan Nusantara juga mengakui Ira dan kawan-kawan tidak pernah menerima barang maupun fasilitas keuntungan yang diberikan. Sebelum putusan, dalam sidang pledoi, Ira Puspadewi merasa difitnah telah membeli kapal tua dengan harga yang terlampau mahal. Dia menegaskan akuisisi ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara merupakan pembelian 100% perusahaan. Ira justru menyatakan akuisisi tersebut justru menguntungkan negara hingga 600 miliar per tahun. Yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Keputusan Prabowo memberikan rehabilitasi bagi terpidana ini bukan yang pertama kali. Belum lama ini Presiden juga merehabilitasi 2 guru di Luwu Utara yang dianggap mengalami kriminalisasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan kedudukan seseorang yang sebelumnya dikenai tindakan hukum atau keputusan yang merugikan. Rehabilitasi menandakan pengakuan negara bahwa seseorang telah mengalami perlakuan yang tidak semestinya dan berhak atas pemulihan kehormatan serta hak-haknya. Selain rehabilitasi, Prabowo juga pernah memberikan abolisi bagi terpidana kasus impor gula Tom Lembong. Sejalan dengan itu, Prabowo memutuskan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, terpidana kasus suap komisioner KPU. Abolisi adalah peniadaan atau penghapusan pidana yang sedang berjalan.
sedangkan amnesti yaitu pengampunan atau penghapusan hukuman. Pengumuman ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad setelah menggelar rapat bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara pada Kamis 31 Juli 2025. Dengan adanya keputusan ini, Hasto dan Tom sama-sama telah keluar dari sel tahanan pada Jumat 1 Agustus 2025. Demikian headline iNews ID hari ini. Simak berita-berita terbaru hanya di inews.id. Saya Reza Fajri, sampai jumpa.